Nama saya Salma Aulia dari Prodi Pendidikan Matematika kelas A1 semester 3. Nah, di sini kali ini saya diberikan tugas oleh dosen pengampu dari mata kuliah Media Pembelajaran Matematika. Tugasnya itu adalah membuat suatu media pembelajaran matematika yang efektif untuk proses pembelajaran matematika tentunya. Nah, di sini saya sudah membuat salah satu alat peraga yang bernama rotasi trigonometri. Nah, mungkin teman-teman bisa lihat seperti apa bentuknya. Mungkin bentuknya itu seperti ini, berbentuk lingkaran, karena sesuai dengan namanya rotasi ya. Rotasi itu putaran. Rotasi trigonometri. Nah, apa sih sebenarnya alat peraga ini atau rotasi trigonometri ini? Terus gimana cara kita menggunakan saat pembelajaran gitu, saat proses pembelajaran. Nah, sebelum itu izinkan saya untuk menjelaskan terlebih dahulu apa rotasi trigonometri dan bagaimana kegunaannya. Oke, teman-teman, di sini kita langsung aja ke penjelasannya. Apa sih rotasi trigonometri itu? Rotasi trigonometri merupakan alat peraga matematika yang berguna untuk memudahkan siswa dalam mengerjakan suatu soal trigonometri. Alat peraga ini juga bisa digunakan untuk mencari nilai sinus, kosinus, dan tangen pada sudut-sudut istimewa dari 0 derajat sampai dengan 360 derajat, serta dapat mengetahui suatu turunan dari sudut-sudut istimewa trigonometri. Nah, alat peraga ini tentunya sangat membantu siswa kelas 10 SMA yang baru mengenal apa itu trigonometri dan nilai-nilainya. Nah, begitupun untuk kelas 11 dan 12 juga bisa menggunakan. Dengan alat peraga ini, kita dapat membuat situasi belajar yang menyenangkan sehingga peserta dapat lebih tertarik dalam belajar matematika pada materi ini dan juga memberikan kesan bahwa matematika itu tidak sulit. Nah, bisa dilanjut. Kita lanjut. Nah, untuk rotasi trigonometrinya itu sendiri itu seperti ini. Di sini itu ada 3 buah lingkaran. Yang pertama ada lingkaran utama di sini yang berwarna kuning. Di sini itu kita cantumkan sudut-sudut istimewanya dari 0 derajat sampai dengan 360 derajat gitu. Nah, kemudian di lingkaran kedua ini ada lingkaran berwarna biru. Di sini itu dicantumkan trigonometrinya, ada sin, cos, kosekan, kemudian sekan, tangen, dan kotangen. Nah, di sini itu merupakan lingkaran yang nantinya akan memberikan jawaban dari sin, cos, tan untuk sudut dari 0 derajat sampai 360 derajat nanti. Nah, kemudian jika kita ingin mengetahui apa sih turunan dari sin, cos, tan, kotangen, sekan, dan kosekan, nah itu nanti akan dijelaskan di lingkaran ketiga, yaitu di lingkaran yang berwarna merah muda. Nah, seperti itu. Nanti jawaban dari turunan sin, cos, tan tersebut akan ada di kotak ini, kotak kecil ini. Begitupun seperti yang tadi ya, jika kita ingin mencari nilai sin, cos, tan dari sudut 0 derajat sampai dengan 360 derajat, nanti jawabannya akan muncul di kotak kecil ini. Mungkin seperti itu, dilanjut. Nah, ini di sini ada contoh soal nih. Contoh soalnya itu, di sini sin 30 derajat dikali sin 90 derajat, kemudian ditambah cos 60 derajat, kemudian dikali cos 90 derajat, dibagi tan 45 derajat, dikali tan 225 derajat. Gimana sih teman-teman cara kita ngisinya? Gampang banget. Kita langsung aja.
Nah, setelah kita melihat soal, kita langsung saja mempraktekkan. Jika sudah dipraktekkan, maka nanti akan seperti ini. Ini tuh cara-caranya. Cara kita untuk menjawab soal yang tadi. Yang pertama, arahkan tanda panah berwarna hitam ke arah sudut 30 derajat. Maka sin 30 derajat hasilnya setengah. Kemudian arahkan lagi ke sudut 90 derajat, maka sin 90 derajat hasilnya 1. Dan cos 90 derajat menghasilkan 0. Arahkan ke sudut 60 derajat, maka cos 60 menghasilkan setengah. Kemudian arahkan ke sudut 45 derajat, maka tan 45 derajat menghasilkan 1. Kemudian arahkan ke sudut 225 derajat, maka tan 225 derajat menghasilkan 1. Nah, nilai-nilai dari sudut-sudut 30, 90, 60, 45, dan 225 ini tercantum dalam soal tadi gitu. Oke, di sini juga ada cara kita menggunakan rotasi trigonometrinya ya. Mungkin kita juga bisa nonton sebentar. Nah, kita lihat. Nah, di sini tuh mulai mengarah ke sudut 30 derajat. Di sini langsung diketahui sin cos-tannya itu sinnya setengah, kemudian cosnya setengah akar 3, kemudian tannya 1 per akar 3. Kemudian kita mencari apa nih? Sudut 90 derajat. Nah, di sini langsung muncul sinnya 1, cosnya 0, kemudian tannya itu tidak terdefinisi. Ada ya teman-teman, hasilnya langsung ada di dalam kotak kecilnya. Kemudian sudut 60 derajat sama saja. Di sini langsung ada hasilnya, setengah akar 3, setengah akar 3. Kemudian ya kita bisa mengetahui jawaban dari sin cos tan 60 derajat. Kemudian selanjutnya apa? 45 derajat. Ini sudut-sudutnya ada di soal yang tadi ya. Sin cos tannya setengah akar 2, setengah akar 2, kemudian tannya 1. Kemudian ini masih oke. Sekarang ke sudut 225, mengarah ke sudut 225. Berapa nih nilai sin cos-tannya? Bentar, kita putar dulu ya, kurang terlihat. Nah, di sini kita bisa langsung dapat nih jawabannya. Sinnya berapa? Setengah kan 2, kemudian cosnya berapa? Di sini juga ada, kurang jelas kan gambarnya. Tannya pun 1. Nah, mungkin seperti itu. Cukup mudah ya teman-teman, karena memang rotasi trigonometri ini alat peraga yang memang bisa langsung memudahkan gitu, memudahkan kita dalam mengerjakan soal-soal trigonometri, baik itu soal yang tadi maupun soal-soal trigonometri yang lain gitu. Nah, kan kita tadi udah nyari tuh sudut-sudutnya berapa nilai sudut sin di sudut 30 derajat, 90 derajat, kemudian cos, tan, dan sebagainya. Tadi kita dapat sin 30 derajat itu setengah, kemudian sin 90 derajat itu 1, cos 60 derajat itu setengah, kemudian cos 90 derajat itu 0, kemudian ini dibagi tan 45 derajat itu 1, dikali tan 225 derajat itu 1. Kemudian kita operasikan nih di sini. Setengah dikali 1, setengah. Ini ditulis ulang, kemudian setengah dikali 0, 0 harusnya habis ya. Kemudian nanti sisanya setengah dibagi 1. Maka hasilnya atau jawabannya adalah setengah. Cukup mudah ya teman-teman. Nah, mungkin teman-teman bisa nih pakai alat peraga ini dalam proses pembelajaran matematika buat teman-teman. Oke, mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan
video ini, kemudian alat peragamnya ini bisa teman-teman gunakan dan bisa membantu dalam proses pembelajaran matematika teman-teman semua. Mungkin seperti itu. Saya cukupkan. Terima kasih telah menonton video ini. Mudah-mudahan saya mendapatkan nilai yang memang baik dan memuaskan untuk nilai tugas media pembelajaran matematika ini. Terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya pamit. Bye bye.